Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Cantik terlihat jelek, bab 82 mengorbankan diri untuk Nurani. Gabriel, saudaramu baru saja pergi bersamamu. Kenapa dia tidak kembali? Ibu Gabriel mengetuk pintu di luar. Gabriel gemetaran. Tidak, dia tidak mau masuk penjara. Gary meninggal. Dia layak mendapatkannya. Dia tidak dianggap dalam keluarga ini. Siapa yang suruh suka ikut campur dalam urusannya? Jadi dia tidak mau, dia tidak ingin masuk penjara untuk orang seperti itu. Tapi, sopir yang melihatnya pasti memanggil polisi. Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dengan gemetaran dia membuka pintu, dan kemudian berlutut di depan ibunya. Gabriel, kamu, apa yang kamu lakukan? Ibu Gabriel menarik lengannya naik. Ma, kamu harus menyelamatkan aku. Ma, kamu harus menyelamatkan aku. Suaranya tercekat dan giginya gemetaran. Ibu Gabriel mencoba menariknya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menariknya ke atas. Bangun dulu, katakan apa yang terjadi. Ibu Gabriel berjongkok di depannya dan memegang wajahnya. Ketika dia melihat 5 sidik jari di wajahnya, matanya memancarkan rasa sakit. Dalam beberapa tahun terakhir, karena tekanan depresi yang dideritanya, dia tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Dia juga tidak terlalu peduli pada putrinya selama bertahun-tahun. Ma, aku mendorong Gary ke dasar tebing. Gabriel yang sepenuhnya sadar akan musibah yang diperbuatnya, mulai merasa takut pada saat ini. Gabriel memeluk ibunya dan berkata, Ma, apa yang harus aku lakukan? Seseorang telah melihat aku mendorongnya. Aku yakin aku akan masuk penjara. Ibu Gabriel perlahan memutar kepalanya, menatap putrinya di depannya, lalu menopang dirinya di lantai, setengah berlutut di tanah, dan menamparkan Gabriel. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia saudaramu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Gabriel, bagaimana bisa berubah menjadi begini? Terlebih lagi, kehidupan dan kematian saudaramu tidak diketahui sekarang. Apa yang membuat kamu khawatir sekarang adalah apakah kamu akan masuk penjara atau tidak? Apakah kamu masih manusia? Ibu Gabriel berteriak dan meraung di telinga Gabriel, tapi dia tidak bisa mendengar masuk apa yang dia katakan. Dia dalam pikirannya saat ini hanya dia tidak bisa masuk penjara. Dia melihat ibu Gabriel berjalan keluar. Dia menariknya dengan tergesa-gesa. Ma, mengapa kamu pergi? Kenapa aku pergi? Aku akan melihat saudaramu. Dia tidak punya ibu sejak dia masih kecil. Mata ibu Gabriel penuh dengan sakit hati, kecemasan dan panik. Jika bukan Gabriel yang mendengar ibu dan ayahnya mengatakan Gary tidak dilahirkan oleh ibunya, dia tidak akan bisa menghubungkan reaksi ibunya dengan ibu tiri saat ini. Meskipun ibunya menderita depresi dan dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak mau berkomunikasi dengan banyak orang, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Gary dan dia. Hari ini, tidak hanya memukulnya, tetapi juga memarahinya karena Gary. Ma, kamu tidak bisa pergi. Dia meraihnya dan berlutut di lantai, menolak untuk bangkit. Apa yang kamu bicarakan? Kehidupan dan kematian saudaramu tidak diketahui sekarang. Kamu menyuruhku untuk tidak pergi. Jadi apa yang barusan terjadi? Apakah kamu baru saja melihatnya mati dengan mata kepalamu sendiri tanpa berbuat apa-apa? Setelah itu, Ibu Gabriel melepaskan tangan Gabriel dan terus berjalan keluar. Ma, kamu bantu aku bertanggung jawab. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya ibunya Gabriel tetapi juga Gabriel sendiri terkejut. Dia menutupi mulutnya, menundukkan kepalanya, dan tidak berani melihat ibunya. Ma, aku tidak mau masuk penjara. Ibu Gabriel berbalik, tubuhnya jelas kaku.
Dia menatap putrinya di lantai dengan pandangan tidak percaya, mengangkat tangannya dan terus-menerus gemetar. Apa yang baru saja dia dengar? Putrinya meminta dia bertanggung jawab atas kejahatan itu. Kamu, apakah kamu manusia? Ketika ditanyai kata-kata ini, dia merasakan sakit yang luar biasa. Gabriel dipandangi oleh ibunya, tetapi dia seharusnya tidak masuk penjara. Dia masih sangat muda. Jika dia masuk penjara, dia tidak akan punya apa-apa. Tidak. Dia berlutut di lantai, membenturkan kepalanya dengan keras, dan suara keras kepalanya yang membentur lantai terdengar sampai di telinga ibu Gabriel. Ma, tolong, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Waktu itu gelap sekali sehingga pengemudi itu tidak dapat melihat seperti apa aku. Kita memiliki tinggi dan bentuk tubuh yang hampir sama, dan kita terlihat hampir sama. Jika kamu menggantikan aku, tidak ada yang akan tahu, Ma. Kamu selamatkan aku. Ibu Gabriel memandangi putri di depannya, matanya penuh air mata dan ekspresinya kusam. Apakah karma ini telah datang? Hal buruk apa yang telah aku lakukan di kehidupan sebelumnya, jadi ini karmaku. Dia mencibir dan menatap putrinya di lantai. Dia membungkuk dan menariknya ke atas. Bekas tangan di wajahnya, ada kemerahan bekas tamparan, wajah ini terlihat seperti dia, sangat cantik, menarik orang untuk menyayanginya, tapi tangannya menyentuh bagian jantung putrinya. Mengapa di sini begitu hitam? Apakah dia mewarisinya? Pada saat itu, dia juga sangat kejam pada orang itu. Haha, karma, karma. Gabriel melihat ibunya tidak menanggapi. Dia panik dan jatuh terduduk di lantai yang dingin. Pada saat ini, telepon pintu di ruang tamu tiba-tiba berdering. Ibu Gabriel bangun dengan panik, terhuyung-huyung ke pintu dan menekan tombol jawab. Halo, kami dari kantor kepolisian. Kami baru saja menerima laporan bahwa seseorang dengan sengaja membunuh dan melihat tersangka memasuki rumah Anda. Tolong buka pintunya. Ibu Gabriel terduduk di lantai, matanya berkaca-kaca. Dia melihat ke pintu dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Suara Ibu Gabriel terdengar menjawab dengan tenang, Pak Polisi, tunggu sebentar. Aku akan memanggil seseorang untuk membuka pintu. Lalu Ibu Gabriel menarik Gabriel yang duduk di lantai, dengan cepat menariknya dan memasuki ruangan. Ma, Gabriel tidak berani menatap Ibu Gabriel. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepas bajumu dan berikan itu padaku. Ibu Gabriel berkata sambil mengambil sisir di meja rias, membuka ikatan rambutnya yang telah diikat sepanjang waktu dan menyisirnya dengan santai. Dia melepas semua pakaiannya dan dengan cepat mengganti pakaian Gabriel. Ma, kamu. Sebentar lagi, kamu akan memberitahu polisi bahwa aku bertengkar dengan saudaramu dan kabur, oke? Setelah itu, Ibu Gabriel berbalik dan keluar. Gabriel mengikuti dan menahan Ibu Gabriel dari belakang. Ma, aku bukan manusia. Aku minta maaf padamu. Permintaan maafnya membuat Ibu Gabriel sedikit membangkitkan senyum pahit, menepuk punggung tangannya. Nak, ibaratnya anak membuat kesalahan, itu salah orang tua, aku tidak mengajarimu dengan baik, aku pantas menerimanya. Setelah beberapa langkah, dia kembali menatap Gabriel. Nak, kuharap kamu akan baik-baik saja di masa depan. Mungkin dia membiarkan Gabriel menyadari sifatnya yang tidak berbakti. Dia mengatakan, Ma, jangan, aku saja yang akan pergi. Aku tidak akan minta Mama bantu aku bertanggung jawab lagi, Ma, berikan pakaianku. Katanya sambil menarik mantel Ibu Gabriel. Ibu Gabriel meraih tangannya. Jika menggunakan aku bisa mengembalikan hati nuranimu, Gabriel, Mama bersedia, kamu bergegas untuk melihat bagaimana kabar saudaramu. Keluarga kita berutang kepadanya sepanjang hidup, dan rawatlah ayahmu dengan baik. Begitu kata-kata itu jatuh, pintu didobrak terbuka dari luar, bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.